Perkenalkan, saya Dwi Ningtyas Padmaningrum, selaku Kepala Program Studi Magister Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas 11 Maret. Di mana program studi Magister Penyuluhan Pembangunan merupakan salah satu prodi penyelenggara program rekognisi pembelajaran lampau atau yang lebih dikenal dengan RPA Desa. Saat ini ada 20 mahasiswa RPA Desa yang sedang studi di S2 Penyuluhan Pembangunan dan sedang menyelesaikan tesis. Mereka ini merupakan para kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, pengelola BUMDes, tenaga pendamping profesional, serta pegiat pemberdayaan masyarakat desa yang memperoleh beasiswa dari pemerintah daerah Bojonegoro. Menurut kami, sebagai sebuah program yang bertujuan untuk memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran para aktor desa, baik pendidikan formal, informal, serta pengalaman kerja yang mereka peroleh, RPA Desa bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi para pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Dan Prodi Magister Penyuluhan Pembangunan UNS sangat relevan untuk menjadi salah satu mitra pemerintah dalam program RPA Desa, karena prodi ini merupakan prodi multidisipliner dan program studi ini diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi program pembangunan, khususnya melalui penyuluhan pembangunan dan atau pemberdayaan masyarakat. Proses pembelajaran yang partisipatif, baku, berkelanjutan, rasional, transparan, dan akuntabel, serta dengan mengembangkan keinovatifan dan didukung dengan sarana prasarana yang menunjang, menjadikan proses pendidikan diselenggarakan secara menarik dan menyenangkan. Semoga ke depan program RPA Desa bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para aktor pembangunan desa. Namun demikian, diperlukan motivasi yang tinggi dari para peserta untuk lebih memaksimalkan kesempatan terlibat dalam program ini. RPA Desa bisa, bisa, bisa. Saya hormati Bapak Ibu dosen Prodi S2 Penyuluhan Pembangunan UNS, yang saya hormati pula rekan-rekan dari mahasiswa RPL Bojonegoro tahun 2023. Perkenalkan, saya Mentari pagi hari ini akan membawakan proposal tesis saya yang berjudul tentang pengembangan wisata budaya berkelanjutan Kampung Dangmul. Sebenarnya ini berangkat dari visi RPL sendiri untuk mengenali potensi permasalahan atau apa yang ada di desa terdekat atau di tempat kami bergiat, dan bagaimana nantinya tesis ini akan menjadi solusi dari permasalahan yang ada sehingga memberikan sumbangsi dan kebermanfaatan yang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya sebatas riset semata. Itulah kenapa saya mengambil judul pengembangan wisata budaya berkelanjutan di Kampung Dangmul. Alasan yang utama sebenarnya adalah pengembangan pariwisata sendiri di Indonesia ini adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk memperkenalkan potensi sebuah daerah. Apalagi yang kita
ketahui, Indonesia memiliki kekayaan potensi alam, kemudian budaya dan sebagainya yang sangat besar, dan dari sektor pariwisata, hal ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dan ini bisa dibuktikan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Data terakhir di tahun 2022 ini mencapai 895,12 ribu kunjungan. Ini naik luar biasa besar, 447,08% selepas pandemi dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara ini justru lebih besar lagi angkanya, yaitu 734,86 juta kunjungan. Ini adalah angka yang fantastis untuk sebuah sektor yang saat ini menjadi salah satu penopang peningkatan PAD di daerah maupun secara nasional. Kemudian tidak hanya secara kunjungan wisatawan, yang tidak kalah penting adalah jumlah serapan tenaga kerja di sektor pariwisata yang telah terserap di Indonesia sendiri sebanyak 21,26 juta orang pada tahun 2021. Jumlah ini pun meningkat pesat dari tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 20,43 juta orang. Ini menjadi bukti bahwa bagaimana sektor pariwisata menjadi satu sektor yang memberi kesempatan dan juga peluang pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang terjadi saat ini, pariwisata di Indonesia dan di seluruh dunia sedang mengalami tren pergeseran menuju pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Kenapa? Hal ini selain untuk mengantisipasi pemanasan global dan juga krisis perubahan iklim, ini juga sebagai salah satu solusi dari fenomena overtourism. Overtourism yang kita tahu bahwa tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tapi juga beberapa hal yang akhirnya menjadikan pariwisata mulai bergerak trennya menuju pariwisata yang berkelanjutan. Yang jadi pertanyaan saya, yang jadi permasalahan dalam riset ini seperti apa, Bu? Ini Kampung Tengor itu adalah suatu program ya, yang itu isinya adalah branding ya, Kampung Tengor ya. Berarti di situ isinya mungkin banyak budaya ya. Yang ini yang menjadi masalah di sini apa? Sehingga kemudian peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pengembangan wisata budaya berkelanjutan Kampung Tengor. Wayang Temul ini menarik karena secara global Wayang Temul punya 3 aspek yang dia masuk ke Intangible Culture Heritage. Jadi wayang itu adalah ICH, Intangible Culture Heritage atau warisan budaya dunia. Kemudian gamelan yang mengiring Wayang Temul juga adalah ICH, dan satu lagi salah satu cerita dalam Wayang Temul yaitu Panji itu adalah Memory of the World. Jadi 3 hal ini dimiliki oleh Wayang Temul, dan Kabupaten Bojonegoro sendiri tahun 2018 telah menerima penghargaan Wayang Temul itu sebagai warisan budaya tak benda milik Kabupaten Bojonegoro. Ini menarik, dari Bojonegoro hanya ada satu destinasi yang mengambil tema tersebut, yaitu Kampung Temul. Tetapi permasalahan yang muncul di lapangan adalah pengembangan Kampung Temul sendiri ini saat ini belum maksimal karena gerakan pemberdayaan kemudian pengembangan yang dilakukan itu masih bersifat bottom up.